balik lagi di channel Media Gus Review. Gua kali mau review tentang alat membuat kue yang penting dimiliki oleh pemula hingga mahir. Sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, proses baking atau membuat kue merupakan kegiatan memasak yang mengasihkan. Kita bisa berkreasi dari saat membuat adonan sampai tahap menghiasnya. Nah, untuk membuat kue bukan hanya membutuhkan bahan-bahan, tapi juga bahan yang beragam. Nah, setiap bahan memiliki alat sendiri ya. Nah, seperti saat mengolah adonan menggunakan mixer dan saat mencetak adonan menggunakan pastel kuarte ya. Nah, berikut ini sudah dilakukan alat membuat kue yang betul dimiliki oleh pemula sampai mahir ya. Nah, pertama itu wish. Nah, wish ini merupakan alat memasak yang memudahkan saat mencampur bahan makanan. Biasanya wish itu digunakan untuk mengaduk adonan ya, mengaduk adonan yang tidak perlukan bahan-bahan dalam jumlah besar. Nah, ada beberapa macam wish dengan bentuk dan kegunaan berbeda. Nah, jadi pilih wish yang tepat ya untuk sesuai kebutuhan. Nah, kedua adalah mixer. Nah, sama seperti wish. Nah, mixer juga digunakan untuk mencampur adonan. Nah, mixer yang mampu mengaduk adonan hingga rata dan mengembang dalam waktu singkat. Nah, sehingga dapat memiliki waktu untuk buat kue ya. Kalian bisa memilih hard mixer, hard mixer, stand mixer, atau dock mixer sesuai kebutuhan ya. Ketiga adalah oven. Nah, baking atau membuat kue tidak bisa lepas dari oven. Nah, pilihlah oven yang dengan api atas dan bawah ya. Nah, supaya hasil pembakarannya secara rata dan adonan itu sematang dan dengan sempurna. Nah, oven listrik ini ya dilengkapi timer dan mengatur suhu. Memang lebih mudah digunakan. Nah, namun jika budget terbatas, kalian bisa tetap membuat kue dengan hasil yang bagus menggunakan oven tangkring asalkan mengikuti petunjuk pada resepnya. Yang keempat adalah loyang. Nah, tentu kalian membutuhkan loyang bila ingin kuenya itu beda kue. Nah, beda pula bentuk loyangnya ya. Ada loyang bulat ya, ada loyang bulat yang bisa kalian untuk membuat bulu ya. Sedangkan bulu bersegi panjang itu untuk alas panggang kue kering ya. Ya, satu kue kering ya. Misalnya nastar gitu ya. Nah, loyang yang bagus memiliki permukaan tidak sehingga tidak sulit saat dibersihkan. Kelima adalah parutan. Nah, keberadaan parutan di meja baking juga tidak kalah pentingnya dari peralatan sebelumnya. Biasanya itu kan parutan digunakan bisa untuk memarut bahan yang akan dijadikan sebagai topping. Misalnya keju, terus coklat patang ya, tuh ya. Nah, tapi bukan hanya itu saja, parutan juga bisa menggantikan pisau untuk memudahkan kalian saat memotong sayuran seperti kentang, terus timun, tahu ya. Keenam ada eject bake. Nah, habis disedia proses membuat kebutuhan alat satu ini ya. Nah, agar hasil kue atau cookies ya dengan krim lebih cantik ya. Saat diserahkan menggunakan easy bake atau piping bake ya. Nah, caranya pun mudah, tinggal masukkan adonan atau krim di dalam wadah lalu tekan adonan hingga merapat saat mudah keluar sesuai bentuk rasa ya. Atau speed di bagian ujungnya. Contohnya kue datang ya, contohnya. Yang ketujuh adalah setok taka ya. Nah, seperti sendok taka ini untuk membuat kue berbeda dengan sendok pada umumnya. Nah, sendok taka ini mirip dengan baju rebus ya, terus cekungnya lebih dalam ya. Nah, dari sendok
stok biasa dengan gagangan yang lebar. Nah, hal ini tersebut untuk memudahkan saat mengambil bahan bubuk maupun padat ya, seperti tepung maupun mentega. Nah, supaya tidak berceceran dan mengurangi kerja pakai kalian. Nah, 8 adalah kelas ukur. Nah, saya taka kelas ukur ini atau kelas taka yang juga dibutuhkan untuk menabung bahan cair ya. Tapi bukan hanya itu saja, kelas ukur juga bisa membantu kalian menentukan takaran tepung, gula, dan bahan kering lainnya sesuai tertera pada resepnya. Nah, biasanya juga gelas ukur menggunakan satuan ml atau ml ya. Yang ke-9 adalah timbangan. Nah, takaran bahan yang tidak tepat akan membuat adonan menjadi tidak sempurna. Nah, untuk kalian perlu menakar semua bahan-bahan ya, menggunakan timbangan sesuai resep ya. Sebelum mencampur dan mengaduk dengan mixer atau whisk ya, tetap ada timbangan digital maupun manual. Kedua sama-sama saja mudah digunakan untuk menakar bahan ya. Ke-10 adalah rolling pin. Nah, alat satu ini sangat membantu kalian saat membuat cookies, pastry, dan kue kering ya. Hanya untuk mendapatkan bentuk adonan dengan ketipisan atau ketebalan pas ya. Rolling ini juga kerap digunakan untuk menghancurkan keripik, kue, coklat, ataupun makanan lainnya untuk dicampur atau bahan campuran. Nah, 11 adalah spatula dan sendok saji kue. Nah, saat itu kan ada mengaduk bahan cair. Spatula berbahan silikon juga sering digunakan untuk meratakan adonan ya di dalam mangkuk dan saat di mixer ya. Tahan spatula saja. Ada juga sendok saji kue juga akan memudahkan kalian memotong dan memecahkan kue hingga meletakkan lapisan krim ya. Yang ke-12 adalah muffin pan. Nah, membuat muffin ini akan lebih praktis jika menggunakan pan atau loyang seperti ini. Muffin pan memiliki banyak cakupan gula sehingga kertas mangkuk muffin dapat tertata rapi. Sekarang pada loyang pun berjarak tidak perlu ada lagi adonan dengan tidak mengembung tengah sempurna. Kalian bisa juga menggunakan muffin pan untuk membuat kukus atau cookies ya. 13 adalah kuas kue. Nah, bagi akan menjadi lebih mudah cepat saat kalian menggunakan alat satu ini ya. Nah, mengulas permukaan loyang dengan tepung akan lebih merata ya. Nah, begitu pun saat melapisi bahan adonan kue kering ya dengan telur kuning lebih sat ya, lebih cepat. Saat menggunakan kuas ya. 14 adalah saringan halus. Nah, dalam proses baking dianjurkan untuk mengayak atau mengaring tepung lebih dulu ya, semua dicampur. Selain itu agar menghasilkan tekstur kue yang ngembang dan lembut ya. Mengaring tepung juga bertujuan untuk memisahkan tepung mengumpal dan mengaring kotoran yang memungkinkan tercampur atau dalam tepung ya. 15 adalah coating tabur. Nyatanya coating tabur memang terbuat sedemikian rupa ya. Rupa untuk memudahkan dalam memotong berbagai bahan makanan mulai dari sayuran hingga daging ya. Nah, coating tabur ini kebanyakan dilengkapi pula dengan coating gerigi ya, yang menyatu dengan pegangan tangan. Nah, fungsi itu kan memotong kacang atau memasukkan apa ya. 16 adalah pisau koki. Nah,
pisau kokinya kan biasanya memiliki bilah yang lebar, pegangan solid. Nah, untuk keperluan all-in-one, kalian bisa memilih pisau koki yang berguna untuk keperluan memotong dan mengincang bahan makanan. 17 bisa pengupas ya. Sementara itu bisa mengupas berukuran lebih kecil dari pisau koki ya. Nah, baik bilah maupun pegangannya. Nah, karena pisau ini hanya ditujukan untuk keperluan mengupas memotong makanan yang tidak perlu terlalu besar atau keras, seperti buah dan sayuran. 18 ada pasta koke ya. Nah, untuk kalian yang suka membuat kue kering atau pie, alat ini akan seberguna, yaitu patri cutter. Nah, membantu dalam memotong dan membagi adonan kue dengan halus dengan cepat ya. Nah, kalian bisa memilih pastry cutter beroda atau pastry ya, maupun pastry cooker ya. Nah, bulat seperti cetakan ya. Yang 19 adalah 19 goreng crack. Nah, pastinya kalian tidak mau kasih kue terlalu basah maupun matang. Nah, goreng crack atau deadlock pendingin bisa bantu mengatasi ya. Nah, hal ini memungkinkan udara bersirkulasi di sekitar kue maupun makanan setelah dipanggang. Nah, sehingga rasanya fresh dan tetap enak ya. 20 adalah kertas roti. Nah, kertas kue sebelumnya, stok kertas roti atau kertas perkamen juga tidak boleh tinggalan, khususnya jika kalian sering membuat kue ya. Nah, sering mengawasi loyang dengan kertas roti akan menjaga makanan yang dipanggang menempel loyang. Selain itu, loyang juga jadi mudah dibersihkan ya. 21 adalah meja pudar. Nah, saat menghias kue akan lebih praktis ya jika kue diletakkan di atas meja pudar atau cake stand tray ya. Tidak perlu mengangkat atau menggeser kue terlalu sering saat dihias ya, sehingga bisa mengalami kerusakan kue ya. Nah, itu dia tentang review alat membuat kue yang penting dimiliki oleh pemula hingga mahir ya. Sekian dari gua, sampai jumpa, bye bye.